Isu bahwa kepala otorita mundur karena kewalahan finansial itu tidak benar juga. Orang yang biasanya kontra dengan IKN itu ada dua. Pertama, tidak membaca semua dokumen. Yang kedua, tidak pernah ke IKN, itu tanpa data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada berita yang sangat menarik. Pokoknya berita tentang update terbaru masalah IKN. Dan ini langsung dari narasumber yang sangat terpercaya, tentunya dari seorang rektor. Oke, langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ya oke, kalau mengenai upacara 17 Agustus, sejak IKN itu dibuat undang-undangnya dan dibangun, itu sebenarnya upacara sudah sering dilaksanakan. Nah, sejak tahun 2022 kita laksanakan upacara di IKN. Saya sendiri hadir saat itu. Tempatnya di sekitar titik nol. Kemudian di tahun 2023 dilaksanakan upacara di IKN. Tempatnya di sekitar Kemenko. Nah, di tahun 2024 itu nanti tempatnya di lapangan upacara sesungguhnya, Ibu Kota Nusantara, dengan informasi lebih lengkap karena kantor Presiden, Istana Negara, kantor Kemenko, kantor kementerian lain, kemudian rumah jabatan menteri, sebagian rusun, sejumlah rumah atau hotel Nusantara sudah siap juga, kemudian sejumlah rumah sakit swasta juga sudah siap untuk mengantisipasi itu. Jadi bukan yang pertama sebenarnya, hanya tempatnya berbeda-beda. Nah, kali ini memang dipersiapkan untuk di halaman Istana Negara. Amin, 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 amin. Di Ibu Kota Nusantara. Jadi istana ini betul-betul sudah siap. Ini yang selalu nyanyi RKN auto ketar-ketir lah, kejang-kejang berjamaah. Kan direktornya. Kalau dari segi kesiapan untuk menghadapi 17 Agustus, insya Allah siap semua. Iya, jadi yang kenapa kita laksanakan di halaman istana, di lapangan upacara, karena memang kantor Presiden dan Istana Negara insya Allah pada saat penyelenggaraan itu hampir bisa dikatakan lah hampir rampung secara keseluruhan, termasuk Villa Garuda ya. Jadi kalau ke sana itu istimewa sekali itu kantor Presiden, kayak burung Garuda. Ya kalau menurut saya macam film-film Naruto, macam desa-desa Konoha kan, tinggal dipasang kepala-kepala para Hokage. Anime. Oke. Oh ya. Iya. Sebagaimana tadi saya mention bahwa ada banyak isu yang berkembang tentang IKN ini. Terutama isu itu semakin membesar ketika ketua IKN mengundurkan diri. Salah satu isu yang paling populer bahwa secara finansial ini kewalahan pemerintahan ini untuk membiayai banyak sekali itu. Pembangunan IKN. Ya, jadi juga saya luruskan juga terkait kemunduran kepala dan wakil kepala otorita. Jadi sebenarnya setahun sebelumnya itu wakil kepala otorita IKN sudah akan mengundurkan diri. Kemudian disusul tahun ini kepala otorita IKN. Itu alasannya masing-masing beda. Karena saya kebetulan dekat keduanya. Jadi saya tahu betul. Terus yang kedua, mengenai isu bahwa kepala otorita mundur karena kewalahan finansial itu tidak benar juga. Karena kalau misalnya kita kaitkan dengan infrastruktur pembangunan IKN untuk periode 2022-2024, malah menurut saya dana itu lebih dari cukup. Kalau menurut saya, kenapa lebih dari cukup? Oleh karena ini saya jelaskan, di 2022 dana itu sudah terpakai sekitar 5,5 triliun. Di 2023 terpakai sekitar 27 triliun. 2024 sudah disiapkan hampir 40 triliun. Yang terpakai sekitar 5 triliunan hingga saat ini. Artinya apa? Masih ada dana yang sudah siap untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur IKN ditangani oleh Kementerian PUPR. Jadi dengan demikian tidak ada kaitannya kemunduran kepala dan wakil kepala otorita dengan masalah kewalahan dari segi finansial. Karena itu untuk sesuai dengan progres pembangunan, kemudian tahapan pembangunan yang saat ini 2022-2024 itu kalau dari segi finansial, kalau menurut saya malah lebih dari cukup kalau saya. Jadi tidak kurang sama sekali, tidak mengganggu keuangan lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Dan ya jadi set piece itu tidak benar. Ya. Jadi sebetulnya Cocok ini untuk Bung Rocky sama Bung Era sama yang Amin yang nonton, oke. institusi apa atau instansi apa atau lembaga mana yang bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur di IKN ini? Kementerian PUPR. Jadi makanya yang selalu tangani di sana Menteri PUPR Pak Basuki, karena memang kan ini jadi pembangunan IKN ini merupakan konsep pembangunan yang cerdas. Jadi ada IKN atau tidak ada IKN, itu alokasi anggaran untuk semua kementerian itu ada. Dan itu skemanya ada. Pendidikan tetap tidak boleh kurang dari 20%, kesehatan tetap, kemudian infrastruktur tetap. Anggaplah, jadi jangan berpikir bahwa karena IKN semua akan tidak. Jadi kalau menurut saya, pemahaman saya, pembangunan IKN itu didapat dari sebagian besar dari Kementerian PUPR. Misalnya kayak gini. Kementerian PUPR dapat anggaran PBN misalnya dari negara sekitar 100 triliun. Itu untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Nah, strateginya di sini ya tidak semua ke seluruh Indonesia yang selama ini misalnya Kaltim tidak terlalu terperhatikan. Ini sekarang digeser aja, jadi digeser. Makanya tadi saya bilang di prioritas digeser 5,5 triliun dari sekian puluh atau 100 triliun dari PUPR, kemudian hanya sekitar 27 triliun di tahun 2020, kayak gitu modelnya. Jadi hal sederhana, jadi istilahnya begini, 100 triliun itu mungkin untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, digeser IKN atau misalnya Kaltim yang selama ini terlupakan, yang sumbangannya kepada negara sekitar rata-rata 500 triliun per tahun, itu dia lagi yang dibak. Dan itu dalam konsep pembangunan itu kita sudah siapkan strategi bahwa itu hanya untuk membangun infrastruktur kayak bangunan pemerintah. Akan tetapi dampaknya itu akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi, dalam artian tidak akan rugi malah untung. Ya, Investasi itu menguntungkan. Ya kan, saya kasih contoh di Kaltim sejak IKN ada, itu pertumbuhan ekonominya rata-rata melampaui rata-rata nasional. Anggaplah secara nasional 5,05 pertumbuhannya. Sekarang di Kaltim per 2023 akhir itu sekitar 6,2%. Kemudian per 1 April itu sudah 7,26%. Nah, itu dampak yang nyata. Orang kan biasa berdiskusi itu tanpa data. Ya, jadi saya selalu menyatakan orang yang biasanya kontra dengan IKN itu ada dua. Pertama, tidak membaca semua dokumen. Yang kedua, tidak pernah ke IKN, ya kan? Yang ketiga, tidak mendalami masalah sesungguhnya di ibu kota Nusantara. Saya ngasih poin, ya. Saya menganggap Pak Jokowi itu cerdas dalam membangun IKN. Pasti. Kenapa? Ya karena kan, ya kalau misalnya kementerian tidak diganggu, Kementerian Keuangan tidak diganggu, kementerian lain tidak diganggu, Kementerian PUPR aja yang didorong-dorong bahwa selama sekian tahun, selama Indonesia merdeka, yang dibangun Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan terlupa. Kayaknya yang Amin harus ke IKN agar bisa tahu. Terbukti sejak Indonesia merdeka baru 1 tol. Padahal kayunya sudah habis untuk membangun negara, minyaknya, batu baranya diambil terus, kemudian orang ribut. Sementara pembangunan infrastruktur di Indonesia itu sangat banyak, tidak ribut. Contoh, pembangunan Trans Sumatera kan itu sekitar 500 triliun, tapi orang diam-diam aja. IKN atau Kaltim yang selama ini hanya sedikit porsi, kemudian pembangunan multi-year sampai 2045, orang banyak bicara, padahal itu terbukti dengan adanya itu. Pertumbuhan di ekonomi di Kaltim itu berkembang pesat. Dan berdasarkan catatan statistik, kalau Kaltim berkembang itu berdampak signifikan dan positif terhadap Kalimantan. Iya kan? Dan itulah Indonesia. Iya. Kalau Kaltim tidak dibangun, Sumatera dan Jawa digabung penduduknya 80%. IKN cuma 6%. Jadi saya sangat meyakini pembangunan IKN ini adalah untuk pertumbuhan ekonomi, dan ini terbukti sekarang. Faktanya ada. Investor semakin banyak, khususnya di Balikpapan dan Penajam bersama dan lain-lain. Itu faktanya, datanya ada seperti itu ya.
Tadi kan direktur bahwa investor semakin banyak. Itu investor asing atau investor dalam negeri? Jadi kan ini kadang-kadang teman-teman secara nasional ini memandang suatu persoalan iya, secara ngawur. Kalau Pokoknya ini menjawab semua tudingan dari para penyinyir. menurut saya, kalau saya Pak Jokowi dengan saya kepala otoritas, saya akan berpikir seperti ini. Yang pertama, investor ya, kalau investor di IKN itu sudah, kalau saya punya hitungan dari dalam negeri saja sudah mencapai 50 triliun. Masuk. Iya kan. Nah, kalau misalnya kita pakai data di 2023 itu investor swasta lebih banyak. Nah, kemudian yang kedua investor asing. Orang ini selalu berbicara investor asing, ya kan. Tapi kalau Otaknya gak nyampai lah kalau bicara investor asing. Hilang kedaulatan negara kita. saya, ya kan, ketika kita bicara investor asing, kita benchmark dulu aja, ya kan. Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya. Kira-kira di sana bangunan mana yang pakai investor asing? Ya kan, kalau misalnya bangun infrastruktur kan, bangun mall, mau nggak kita yang bangun mall itu orang asing? Iya. Ya kan, anggaplah gitu. Tempat hiburan orang asing, Hilang rumah sakit orang asing, aduh. kemudian sekolah-sekolah orang asing semua dan lain-lain gitu. Kalau saya lihat di Makassar sendiri misalnya sebagai contoh, ada nggak yang investor asing? Saya kasih contoh di Jakarta saja, Pantai Indah Kapuk dibangun dengan konglomerat dalam negeri, kan orang kadang-kadang keberatan. Ya, apalagi kalau di luar negeri, waduh lebih ekstrem lagi. Jadi saya kebalikan aja, investor asing dibutuhkan, tapi kalau masih ada investor lokal, kita ngapain investor asing? Dan sebagai catatan terkait investasi ini juga harus diluruskan. Banyak orang mengira tidak ada investasi banyak. Saya kasih contoh, kalau dulu orang pernah ke titik nol, sebelum masuk titik nol yang lama itu, sekarang ada dibangun rumah sakit Hermina, itu sudah sekitar 80%. Ada hotel yang nanti Hotel Nusantara yang dibangun swasta juga, yang akan sudah selesai pada saat 17 Agustus. Jadi saya mau sampaikan yang pertama, terkait investor swasta banyak, sudah mencapai 50 triliun dan sebagian sudah dibangun. Yang kedua, terkait investor asing, ini saya luruskan juga. Investor asing bukannya tidak ada. Nah, kalau kita bicara investasi, bagi orang yang punya pengalaman investasi, itu tidak serta-merta misalnya, IKN ini dibangun langsung masuk, enggak seperti itu. Ya, jadi betul. Investor banyak dari asing. Kan diawali dulu dengan letter of intent. Modal cocok, dia ada keinginan bahwa saya akan berinvestasi. Setelah dia ada berinvestasi, dia akan mengunjungi lokasi. Ya kan, setelah mengunjungi lokasi, dia tanya statusnya bagaimana, tanahnya bagaimana, haknya bagaimana, kewajibannya. Setelah itu dia akan cari momen tepat kapan mulai membangun. Nah, sebagai investor asing misalnya, nggak berapa supa sebagai investor asing. Sebagai investor, apa Bapak mau membangun? Sekalipun misalnya sudah ada keinginan di saat kantor presiden, istana presiden, kemudian belum tuntas 100%. Investasi asing kalau menurut saya punya pemahaman, karena ini kan pembangunan ada 5 tahap. Itu berada di 2025 sampai 2029, sehingga kalau menurut saya tidak relevan untuk dikatakan harus sekarang. Akan tetapi proses itu sudah ada. Jadi tidak serta-merta ada investasi ya langsung selesai, karena investasi kan butuh duit, butuh pengembalian duit, punya keuntungan. Hanya momennya aja. Biasanya tetapi saya jawab, investasi asing di IKN baik lokal, kalau lokal memang sudah berjalan sampai 20 triliun. Nah, yang investasi asing banyak hanya dalam tahap penjajakan, dalam tahap hak dan kewajiban, dan juga kita punya sebagai bangsa yang maju, tidak mungkin kita menggolkan ada investor asing yang mau untung sendiri. Ini kan kita menjaga tanah kita, menjaga keuntungan untuk masyarakat kita, menjaga wibawa bangsa kita. Iya kan? Betul, Pak Rektor. Saya kadang-kadang nanya, di Indonesia nih, coba carikan saya yang biasa gitu kan, di Jakarta saja, pegang nggak kalau misalnya tolnya punyanya, punyanya Amerika atau punyanya China, pegang nggak kalau misalnya ada tempat hiburan punyanya orang asing? Kan seperti itu cara berpikirnya. Iya kan? Biasalah, nalar orang sakit hati itu pokoknya ada macam jurus mabuk lah.
Jadi logikanya nggak main lagi, akal sehatnya nggak sehat lagi lah. Kadang-kadang kalau saya punya pemahaman kadang-kadang tidak memakai akal sehat dalam menjustifikasi. Investor itu kalau misalnya sudah saatnya tanpa diundang juga kalau memang menguntungkan pasti menawarkan diri untuk berinvestasi. Dan itu kan datanya banyak di otoritas bahwa mereka punya letter of intent. Letter of intent itu adalah keinginan. Tapi karena ada investor kadang-kadang dia untung saja, ya kan? Nah, ini harus diimbangi, apalagi ini ibu kota yang inklusif. Ibu kota yang inklusif itu dimaksudkan bahwa nanti yang menikmati itu bukan pengusaha saja, bukan pemerintah saja, tapi masyarakat, seluruh masyarakat. Dan itu memang hati-hati. Saya setuju kalau masih ada investor lokal, pakai investor lokal. Ya tuh. Betul. Bahasa kerennya, kalau tidak membutuhkan investor asing, tidak usah. Iya. Itu aja kalian bahasa kerennya tuh. Ya gitu ceritanya. Nah guys, Masya Allah, ini kita langsung mendengar dari orang pakarnya, lebih tepatnya beliau adalah seorang rektor. Ya pokoknya beliau termasuk salah satu orang yang mengusulkan IKN di Kalimantan. Nah, pokoknya memang orang yang memang paham kondisi IKN seperti apa. Jadi bukan orang yang sekedar menganalisa, menerka-reka, mengada-ada yang ujung-ujungnya jadi menjadi narasi ujaran kebencian. Pokoknya alhamdulillah channel kita selalu menyajikan yang memang benar fakta, bukan hoax. Nah, bukan juga ujaran kebencian, Masya Allah. Dah, kita dukung terus. Tentunya kita tidak sabar lagi menantikan 17 Agustus di IKN. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati, selalu berpikir positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.